Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana nomor (2) Rek perkara PDM garis datar 45 garis miring angka Romawi 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL. Izinkan saya, Naldo, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk membacakan surat tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana atas nama terdakwa Ayam. Surat tuntutan ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan kami berdasarkan pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun identitas terdakwa adalah sebagai berikut. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan mahasiswa, Universitas Bumi, program studi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam. Dan identitas tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan terdakwa dan tidak dibantah oleh terdakwa di persidangan, bahwa berdasarkan uraian kejadian yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, korban atas nama Bebek, seorang mahasiswa Universitas Bumi berusia 19 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya dalam keadaan berlumuran darah. Bahwa tersangka Ayam merupakan teman dekat korban, adalah orang yang terakhir yang terlihat bersama korban sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Bahwa terdakwa diketahui membawa sebuah pisau lipat yang telah disiapkan sebelumnya dan disembunyikan di jok sepeda motor. Pisau inilah yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban secara sengaja. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, persiapan sebelum melakukan tindak pidana. Terdakwa telah menyiapkan pisau lipat beberapa hari sebelum kejadian, menunjukkan ada niat dan rencana. Terdakwa juga mempelajari cara melakukan serangan melalui tayangan film Narcos yang memberi inspirasi mengenai cara menghilangkan korban dan barang bukti. 2. Hubungan antara terdakwa dan korban. Bahwa terdakwa dan korban adalah teman dekat yang sering beraktivitas bersama. Namun dari keterangan saksi yang terungkap, adanya rasa iri dan tidak senang atas kesuksesan akademi dan ekonomi korban. Ketiga, peristiwa pembunuhan. Pada malam kejadian, terdakwa memancing korban untuk berbincang di kamar kos. Pada saat korban lengah, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan menusuk secara berulang pada bagian leher dan dada korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat dan meninggal dunia di tempat. Keempat, tindakan setelah pembunuhan. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban berupa sebuah notebook, dompet, dan telepon seluler. Setelah itu, terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar, spray, dan serta menaburkan pengawet dan wewangian untuk mencegah bau dan menghilangkan jejak. Perbuatan ini jelas menunjukkan upaya sadar untuk menutupi tindak pidana yang telah dilakukan. Kelima, motif. Motif terdakwa adalah iri hati, kecemburuan, dan dorongan ekonomi. Yang mulia Majelis Hakim, bahwa terhadap perbuatan terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum meyakini bahwa unsur-unsur pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dengan uraian sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa.
unsur ini jelas ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum. Terdakwa ayam adalah subjek hukum yang cakap, bertanggung jawab, dan sehat secara jasmani dan rohani. 2. Unsur dengan sengaja. Kesengajaan terbukti melalui tindakan menusuk secara berulang, pemilihan sasaran vital, tidak adanya upaya menolong korban. Kesengajaan ini merupakan dulus directus, di mana pelaku memang menghendaki akibat berupa kematian. 3. Unsur dan terencana terlebih dahulu. Unsur ini adalah inti pembunuhan berencana terbukti dari yang pertama, adanya waktu cukup antara niat dan pelaksanaan. Yang kedua, persiapan alat berupa pisau lipat. Yang ketiga, pemilihan tempat yang sepi dan tertutup. Yang keempat, tingkah laku tertutup setelah melakukan perbuatan, yaitu membungkus mayat dan mengambil barang korban. Dengan demikian, tidak diragukan bahwa perbuatan yang merupakan secara sadar dan direncanakan dan persetujuan menghilangkan nyawa korban oleh karena unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan primer kami anggap terbukti tanpa perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiar. Hal-hal yang memberatkan terdakwa. Yang pertama, terdakwa melakukan pembunuhan secara kejam dan sadis. Yang kedua, perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang mahasiswa berprestasi. Ketiga, terdakwa mencuri barang-barang korban setelah membunuhnya. Keempat, perbuatan terdakwa menimbulkan secara fisiologis mendalam bagi keluarga korban. Kelima, terdakwa berusaha menghilangkan jejak dengan membungkus mayat. Hal-hal yang meringankan dari terdakwa hanyalah yang pertama, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Kedua, terdakwa mengakui perbuatannya. Berdasarkan seluruh uraian hukum tersebut, kami jaksa penuntut umum dengan ini menuntut: 1. Menyatakan terdakwa ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana pada terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup. Ketiga, barang bukti berupa pisau lipat, laptop, notebook, telepon seluler, plastik besar, sprei pengawet, dan pewangian agar dirampas untuk dimusnahkan. Keempat, mengorbankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Atas perhatian Yang Mulia kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.